kalau misalnya teman-teman pengen memang jadi filmmaker, say it loud. Oke. Kita punya banyak orang yang bisa membantu ke sana. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara di podcast Tribun Lampung TV ya. Seperti biasa Tribuners, di podcast Tribun Lampung TV kita selalu menghadirkan narasumber hebat yang akan berbincang tentunya bersama dengan Mutiara di studio Tribun Lampung tercinta. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu tema yang baru aja sebenarnya kemarin ya diperingati sebagai Hari Film Nasional. Nah, kali ini kita juga sudah kedatangan narasumber yaitu Nada Bonang selaku dari kepala ya atau ketua? Udah nggak ketua lagi sih sebetulnya. Jadi komunitas ya, dari komunitas film Lampung nih Tribuners. Jadi Nada ini memang dari kuliahnya sudah berkecimpung lah ya di dunia komunitas film yang ingin memajukan perfilman khususnya di Lampung. Nah, nggak perlu panjang lebar, langsung aja nih ya kita ngobrol dengan Nadanya sendiri. Halo Nada. Halo. Gimana kabarnya Nat hari ini? Mau dibilang baik tapi susah. Tapi happy sih. Oke. Nah, Nada ini kan katanya anggota lah ya, bisa dikatakan seperti itu di komunitas film atau penggerak. Aku bingung ya karena sekarang tuh statusnya kan kalau aku bawa klub nonton gitu, aku udah bukan koordinator lagi. Jadi ada yang meneruskan lah yang jadi koordinator gitu. Jadi bisa dibilang ya penggiat aja. Iya, penggiat gitu. dari bersama dengan teman-teman dari komunitas lain kita sama-sama berkegiatan aja. Oke. Nah, kalau boleh tahu Nat, sebenarnya apa sih komunitas film Lampung itu Nat? Diceritain kayak apa? Mungkin awal mulanya kebentuk, terus anggotanya gimana gitu? Sebetulnya namanya belum ditetapin ya. Ini tuh masih agenda yang akan hari ini dibuat. Kita mau dinaungi atas nama apa gitu. Tapi latar belakang kenapa pada akhirnya kita memutuskan untuk beberapa komunitas bergabung dalam satu payung itu karena kita ngerasa bahwa selama ini kita jalannya berbeda-beda. Yang satu punya caranya sendiri, yang satu punya caranya sendiri. Tapi ketika kita mau berkolaborasi itu agak sedikit sulit. Gak ada wadah yang menaungi. Pertama, kedua, ketika kita bicara soal skop yang lebih besar juga gak ada yang bisa memberikan jawaban. Gitu, sehingga pada akhirnya kita memutuskan buat bikin sebuah payung bersama. Anggotanya siapa aja, seluruh komunitas film di Lampung yang tergabung. Tapi memang di hari ini kita baru skupnya mulai dari Bandar Lampung dulu, untuk kemudian nanti kita akan tarik teman-teman dari daerah lain kegiatan juga gitu untuk bisa sama-sama di dalam wadah ini. Ada teman-teman Blockbuster dari Unila, terus ada teman-teman Viewfinders dari UBL, ada teman-teman RFK Rumah Film KPI dari UIN, terus ada teman-teman Tera Film dari ITERA, Deka Film dari jadi narik-narik dari universitas-universitas betul. dulu. Terus ada teman-teman yang independen juga gitu, ada B-Film, ada studio, ada klub nonton gitu. Yang skupnya sekarang mungkin masih di Bandar Lampung, tapi kemudian kita akan menarik teman-teman dari Pesawaran yang juga aktif membuat film. Iya, betul. Dari Tulang Bawang Barat juga yang aktif di gerakan edukasi dan literasinya gitu. Jadi kami berharap di dalam payung ini tuh ada masing-masing penggiat yang punya karakteristik kegiatannya masing-masing, dan kemudian ketika kita sudah bersama-sama dalam satu tempat kita bisa saling support gitu. Jadi ketika ada yang mau ngadain pemutaran, teman-teman produksi bisa ngasih filmnya. Iya, betul. Teman-teman produksi butuh film untuk ditayangkan, atau misalnya butuh, Kak mau dong kita dikasih film yang referensi untuk bisa kita bisa jadi referensi. Kita dari klub nonton, dari komunitas eksebisi bisa membantu untuk menjembatani. Jadi kita pengen buat ekosistem itu sebetulnya. Iya, karena memang walaupun tadi dijelasin sama Nada di Lampung ini sebenarnya memang banyak sebenarnya komunitasnya, tapi ya itu tadi jalannya masing-masing, sehingga butuh satu payung atau satu wadah untuk bisa menyatukan itu semua gitu. Nah, kalau misalkan berbicara tentang komunitas film Lampung sendiri, Nat, seperti apa sih kira-kira gerakannya ataupun perannya lah di kancah perfilman nasional, Nat? Oke, kalau misalnya perannya bagaimana itu kayaknya kita belum bisa jawab ya, karena kan kita baru akan di-build gitu. Tapi kalau misalnya dipretelin masing-masing gitu, sejauh ini diperhatiin masing-masing setiap komunitas membawa apa gitu untuk udah bisa sampai ke nasional, itu bisa kita jawab gitu. Kalau dari klub nonton sendiri kan kita sudah berusaha bertahun-tahun untuk membangun jaringan ke nasional ya, sehingga kita punya akses untuk berbagai film ada di luar, akses berbagai festival yang ada di luar, akses terhadap teman-teman komunitas yang ada di luar,
buat bisa saling bertukar informasi ya. saling bertukar film, saling bertukar kegiatan gitu. Itu dilakukan. Terus kalau dari Komite Film DKL sebagai support kita juga, yang selalu support kita dengan program yang Movie Lab, mereka juga berusaha untuk membuka dari sisi pemerintah gitu, punya funding apa pemerintah sehingga bisa dimanfaatkan untuk pembelian alat, lokasi untuk kumpul dan lain-lain. Itu mereka lakukan ke nasional supaya kita punya wadah dan fasilitasi di sini. Terus dari sisi teman-teman produksi, mereka sudah memproduksi banyak film, disiarkan dan juga diputarkan di berbagai festival di nasional gitu. Banyak juga yang meraih prestasi dari hal itu gitu, dan itu hal yang bagus gitu. Terus dari sisi mikro industrinya dari teman-teman yang ada di sini, itu ada yang sudah pernah mendapatkan funding dari Indonesiana, dari programnya Kemdikbud ya, itu salah satu program bergengsi. Anak Lampung sudah ada yang dapat itu, namanya Vice Brilliant. Filmnya juga bisa disaksikan tanggal 1 besok. Film yang dia dapat funding dari Indonesiana. Terus yang lebih naik lagi skupnya, mereka-mereka yang sudah senior, yang sudah berangkat ke industri yang lebih makro. Ada Mas Aji Aditya yang filmnya sudah masuk ke festival film internasional sebanyak 2 kali, di Jakarta Film Week dan juga di Hanoi International Film Festival gitu. Dan juga dia dapat funding dari Jakarta Film Week untuk memproduksi film, judulnya And That's What Marriage Is. Itu juga akan diputarkan besok tanggal 1. Jadi memang kita bicaranya dipretelin satu-satu karena kita secara scope belum terbentuk nih gitu secara payungnya. Tapi kalau dipretelin satu-satu, kita sudah semuanya udah punya peran sendiri ya di nasional ya. Tinggal gimana caranya supaya ini bisa dikolaborasikan, bisa saling mendukung. Nah, di luar dari situ lagi juga Tulang Bawang Barat juga dengan sekolah seni Tubabanya juga sering mendapatkan funding untuk bisa berkegiatan secara internasional bahkan gitu untuk urusan film ya. Nah itu tadi, cuman kan kadang kita informasinya belum ngedenger ya. Nah ini kemudian bisa kita kolaborasikan, mungkin kedepannya teman-teman dari Bandar Lampung bisa diberangkatkan ke Tulang Bawang untuk kelas-kelas tertentu, program-program tertentu. Terus kayak teman-teman dari Pelita, SMK Pelita di Pesawaran, Pelita Production, mereka juga kerap mendapatkan penghargaan yang bergengsi juga, kayak Anti-Corruption Film Festival, itu bikinannya KPK. Itu mereka juga berapa kali udah dapat nominasi. Itu film-film pendek atau film-film pendek. Untuk kita nggak bicara soal scope film panjang, kita masih bicara soal scope film pendek. Karena film panjang kan kita bicaranya makro industri, benar-benar. Kita bicaranya mikro, kita di sini masih sanggupnya bikinnya film pendek. Karena mengingat juga kan kalau misalkan film, balik lagi budget, fasilitas dan sebagainya itu kan harus menunjang ya. Terus kita juga ada kok yang udah produksi film panjang juga, teman-teman dari Pesawaran juga namanya. Kemarin Sukma Ilan. Terus sebelumnya juga dia udah pernah produksi Ayudhya ya. Iya benar. Bekerja sama dengan CGV Lampung untuk bisa dapat layar. Dan ini adalah salah satu yang harus diapresiasi juga dari CGV karena mereka membantu proses lokal ya, mau loh gitu menampilkan film-film lokal gitu kan. Nah kalau Nada sendiri gimana sih Nat? Kan tadi sempat disinggung nih ya tentang film lokal dari Pesawaran gitu kan, apa namanya, Sukma Ilang. Nah menurut Nada gimana filmnya Nat? Sejauh ini bangga nggak apa gimana gitu? Kalau dibilang bangga ya harus bangga ya, karena meskipun misalnya itu tidak berangkat dari kita yang kerjain gitu kan, tapi sesama teman-teman Lampung ya pasti harus bangga gitu, karena ada salah satu film Lampung, film panjang pula yang bisa dapat akses lebih gitu. Nah harapannya kan kedepannya kita bisa punya akses serupa juga, bisa sharing-sharing nih, berbagi nih teman-teman gitu. Kita mungkin bisa sharing aksesnya kita, teman-teman Sukma Ilang, teman-teman dari Pesawaran bisa sharing aksesnya teman-teman, sehingga ke depan kita punya kolaborasi yang lebih bagus ya, bisa memberikan feedback ya masing-masing. Nah Ninat, berbicara tentang film kan kemarin ya, tepatnya kalau nggak salah itu tanggal 30 Maret ya 2023 itu ditetapkan sebagai Hari Film Nasional. Nah kalau boleh tahu apa sih Nat sebenarnya Hari Film Nasional itu Nat? Jadi Hari Film Nasional itu sebetulnya adalah momentum ya, kita bisa bilang. Itu sebenarnya penetapan Hari Film Nasional itu kan disetujui oleh seluruh pihak, karena pengambilan gambar pertama yang diproduksi oleh Indonesia pada masa itu, tahun 1950-an, film Darah dan Doa kalau nggak salah ya, Ismail sebagai bapak perfilman Indonesia juga gitu.
beliau waktu itu menyutradarai sebuah film yang diambilnya tanggal pertama pengambilan gambar itu adalah di tanggal 30 Maret. Oke. Nah, secara pengakuan kemudian kita para penggiat film menetapkan itu sebagai Hari Perfilman Nasional, di mana momentum ini dimanfaatkan untuk mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita sudah berkembang sejauh apa, apa yang perlu kita lakukan ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi. Ini menjadi momentum perayaan untuk semuanya. Setahun kebelakang kita sudah mengerjakan apa, terutama bagi pegiat perfilman. Betul, dan pegiat perfilman bukan hanya yang ada di produksi gitu, teman-teman keaktoran, teman-teman distribusi, teman-teman festival, semua dari pras sampai pasca. Betul, semua stakeholder perfilman itu merayakan ini gitu, sebagai momen bersatu lah. Nah, kalau di Lampung sendiri, Nat, ada nggak sih kegiatan yang memang diselenggarakan nih untuk menyambut Hari Film Nasional itu, Nat? Kalau kita bicara klub nonton itu setiap tahun mengadakan event, mulai dari 2019, 2020, 2021, 2022, dan hari ini 2023. Tapi sebelumnya klub nonton berjalannya itu secara lembaga, mungkin nggak sendirian ya, kita berkolaborasi dengan beberapa pihak, tapi penyelenggaranya itu kita berdiri sendiri gitu. Dan ini justru malah lucu gitu, karena di beberapa tahun sebelumnya klub nonton ngadain acara, Deka Film ngadain acara juga. Terus RFK ngadain acara juga. Ngadain acaranya tuh di hari yang sama, jamnya berbeda, tapi penonton jadi bingung dong. Iya, benar-benar. Jadi bingung, mau ke A, ke B, atau ke C gitu. Pada akhirnya distribusi penontonnya menjadi tidak efektif gitu. Nah, melihat hal ini, karena tidak terlihat, jadi kayak nggak ada semangat kolaborasinya tuh. Akhirnya di tahun ini kami memutuskan untuk bersama-sama teman-teman dari seluruh komunitas untuk bergabung dan membuat event perayaan Hari Film Nasional ini sebagai milik bersama gitu. Jadi setiap tahunnya kedepannya juga akan menjadi milik bersama. Karena perayaan kayak gini tuh nggak bisa dirayakan sendiri. Perayaan seperti ini tuh dirayakan. Namanya perayaan gitu kan, kalau sendiri, waduh itu mah. Nah, kalau misalkan biasanya kan ada agenda perayaan itu, biasanya ngapain aja sih, Nat, kalau boleh tahu? Pasti menonton. Nonton. Nah, kalau nonton itu sendiri ada film-film tertentu nggak? Maksudnya kayak di tahun ini nih kita nonton film yang udah lama, dokumenter apa seperti apa gitu. Ada kriteria filmnya nggak? Sebetulnya kriteria film itu nggak ada ya di kita. Tapi yang pasti kita punya beberapa program yang bisa disesuaikan lah ya. Kalau di klub nonton sendiri itu kan ada program Layar Jejama. Layar Jejama itu adalah program yang memang khusus memutarkan film-film teman-teman komunitas di Lampung. Jadi kita ruang apresiasinya ada di situ. Nah, ketika kita bicara untuk di mana kita akan memutarkan film-film yang bisa jadi reference, maka kita akan buka program lainnya gitu yang bisa mendatangkan film-film dari luar, atau misalnya film-film teman-teman Lampung yang mungkin secara gimana ya? Secara global? Bukan global, bukan secara usia ya. Mereka sudah lebih senior gitu ya. Jadi mereka punya pengalaman produksi, punya hasil produksi, dan punya karya yang mungkin kita bisa bilangnya intermediate to expert. Nah, sementara yang tadi kita bilang community karena kita masih merintis. Intermediate to basic. Bukan basic ya, gimana yang jemputnya? Intinya kita bicara atas ke tengah ke atas. Kita bagi karena nggak mungkin berada di dalam sirkuit yang sama. Benar-benar. Nah, yang intermediate to expert itu kita jadikan sebagai reference untuk kita bisa belajar. Yang teman-teman tadi, film teman-teman itu kita jadikan ruang apresiasi gitu. Bahwa mereka sudah berjuang. Mereka ada usaha. Meskipun karyanya juga bagus. Iya, itu tadi ya. Tapi punya warna yang berbeda. Iya, pastilah. Karena kan memang sepak terjang ya. Betul. Sepak terjang itu ya menentukan juga dari karyanya. Betul banget. Setiap tahun itu kita selalu punya komposisi itu. Jadi akan ada film Lampung, akan ada film dari luar. Akan ada film Lampung, ada film dari luar. Dan sejak 2019 itu yang terjadi gitu. Kita membawa 2019 itu kita bawa film Ballad of Blood and Sweat Buckets dari Yosep Angginun, yang kebetulan yang main juga orang Lampung. Ruth Marini. Yang main Mbak Ruth Marini, aktor dari Lampung, aktris dari Lampung. Dia main di film itu, jadi kita juga punya rasa keterikatan. Iya, benar. Punya rasa keterikatan pada film itu karena yang main Pauta nih. Iya, benar. Terus di next year-nya 2020
Ya kita tahu pandemi asli itu susah banget ya. Betul, sehingga kita pakai cara milenial lah. Kita waktu itu memanfaatkan platform Instagram karena Instagram kita yang paling works. Jadi kita memanfaatkan platform itu, kita bawa film teman-teman Lampung juga, sama ada film temen yang kolaborasi sama teman-teman di Surabaya. Pokoknya ada kolaborasi, ada film teman-teman yang berkolaborasi dengan Surabaya, ada film teman-teman Lampung yang berkolaborasi dengan Balikpapan, ada film teman-teman Lampung yang memang kerjanya di Lampung aja. Nah itu yang kita kemudian coba untuk bisa putarkan secara online. Jadi komunitas di Lampung ini ternyata memang punya link juga dengan komunitas yang ada di provinsi lain gitu. Tentu saja. Wah keren sih Nat kalau kayak gitu. Jadi kan sebenarnya untuk memajukan perfilman Indonesia dengan adanya koneksi tadi, dengan adanya hubungan timbal balik, kolaborasi dan jejaring. Iya betul. Nah Nat, sejauh ini yang Nat lihat, gimana sih Nat sebenarnya perkembangan perfilman di kancah nasional ataupun lokal Lampung? Kita bicara dari lokal dulu ya. Kalau teman-teman di Lampung sih aku melihat dari sisi produksi itu perkembangannya sudah pesat, terutama setelah adanya ruang kolaboratif Movie Lab. Movie Lab yang dibikin dan diinisiasi oleh teman-teman komite film DKL dan Kesenian Lampung ini kan sebenarnya ruang untuk belajar teman-teman komunitas. Jadi mereka tuh nggak terjebak di skenario yang gitu-gitu aja, produksi yang gitu-gitu aja. Mereka ditarik untuk bisa melihat sesuatu yang lebih luas lagi, dilibatkan dalam produksi yang mungkin lebih industri tapi masih mikro gitu. Jadi ada misalnya Pemda mana minta bikin film, kita punya budget yang lumayan besar sehingga kita bisa lebih prepare. Terus habis itu nanti ada teman-teman dari luar Lampung yang pengen syuting di Lampung, butuh SDM-nya ya. Itu dilibatkan. Nah, cara bekerjanya Movie Hub itu seperti itu. Jadi laboratorium yang memang dia trialnya langsung dengan bimbingan langsung dari para seniornya ya, yang sudah lebih dahulu gitu. Nah, dengan adanya itu kemudian teman-teman yang terlibat di dalam produksi itu bisa membawa ilmu itu kembali ke komunitasnya, sehingga secara quality produksinya mereka mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik dari segi penceritaan, gambar, terus habis itu teknis seperti sound, terus warnaan dan lain-lain itu ada terlihat gitu dari film-film baru mereka tuh terlihat ada perkembangan yang baik gitu. Terus itu baru dari sisi produksi. Tapi dari sisi eksibisi justru malah agak lempem. Why? Kenapa itu? Harus diakui bahwa eksibisi itu bukan sesuatu yang menyenangkan ya kalau kita ngomongnya kayak teman-teman produksi. Karena minim tuh si para penggiat film yang pengen berkegiatan di eksibisinya minim. Jadi ya memang ada sedikit hal yang harus kita perhatikan lah ya di situ gitu. Nah terus abis itu berkaitan lagi juga dengan yang lain ya, bukan cuma produksi dan juga eksibisi. Secara literasi kita juga belum punya yang namanya ruang baca. Ruang baca film. Mohon maaf, perpustakaan daerah sepertinya kita minta deh gitu ada literasi film di situ. Harapannya seperti itu ya Nat. Harapannya gitu ada sebuah ruangan yang memang khusus untuk pengarsipan dan juga literasi film. Terus abis itu kita juga belum punya kita sudah punya festival tapi kita belum punya festival yang gimana ya, megah apa? Bukan megah. Festival itu kan sebetulnya sebuah ruang marketplace. Nah, marketplace di Lampung ini untuk festival yang sekarang belum terbentuk. Nah kalau misalnya itu dari sisi produksi dan juga dari sisi literasi serta eksibisi, kita bicara soal festival. Kita punya festival di Lampung, tapi festival yang berhasil membentuk market film di Lampung itu belum ada. I must say, aku nggak bilang. Aku kan kerja di Jakarta Film Week ya. Aku terlibat di Jakarta Film Week, sebuah festival film taraf internasional di Jakarta, yang secara pendiriannya aja tuh disupport abis-abisan sama Dinas Parekrafnya. Budget semua dari Dinas Parekraf, RAB-nya miliaran. I must say this gitu. Aku harus bilang ini gitu. Mereka bisa seperti itu karena memang ada dukungan dari pihak pemerintah. Satu, Dinas Parekrafnya itu harus
harus terlibat dalam sebuah festival film yang tujuannya membangun market itu lo harus terlibat. Iya. Lo mau nggak mau 17 poin parekraf itu salah satunya film dan film itu jadi lokomotif loh. Kemenparekraf itu menyatakan bahwa film itu adalah lokomotif bagi seluruh gerbong-gerbong elemen parekraf lainnya, pariwisata lainnya, fashion bisa di dalam film, musik bisa di dalam film. Pariwisata ya? Betul, pariwisata bisa diiklankan melalui film gitu. Sehingga film ini adalah salah satu amount yang penting gitu untuk bisa dipertimbangkan. Nah, kita belum punya itu di sini. Belum punya sebuah festival yang bisa membangun market itu. Iya, berarti pentingnya support tadi ya dari. Betul. Kalau misalkan mungkin di tingkat provinsi ya tadi lah dinas pariwisata ya. Betul. Ini perlu menjadi perhatian karena di Lampung kalau misalkan perfilman yang mau maju ya itu tadi butuh dukungan dari semua pihak. Betul, karena ketika kita bicara soal festival, di situ kita bisa membuat banyak hal. Iya. Pertama pasti ruang apresiasi. Kedua itu adalah salah satu kegiatan yang bisa juga mengiklankan nama Lampung juga. Gimana bahasanya? Bukan mengiklankan ya. Iya, benar-benar ya mengenalkan sih. Nah, ini loh Lampung gitu. Jadi orang interest dengan Lampung akhirnya menimbulkan orang, oh iya kayaknya gue tertarik deh datang ke Lampung kayak gitu. Betul. Terus abis itu adalah momen yang pas untuk bisa memberitahu kepada dunia Lampung itu apa gitu. Iya. Terus abis itu di situ juga kita bisa bisa jadi momen tahunan untuk tahu kebutuhannya teman-teman di Lampung itu apa. Iya. Melalui community forumnya. Terus abis itu kita juga bisa belajar pertukaran budaya dengan daerah lain di situ. Betul. Sembari kita juga menyuntikkan budaya Lampung di situ. Iya. Terus habis itu juga kita bicara soal gimana festival ini bisa menjadi sebuah marketplace untuk membangun market film untuk film-film Lampung pastinya. Kita bisa misalnya mengundang OTT untuk bisa melihat film Lampung itu sejauh ini sudah perkembangannya seperti apa. Bisa diajak kerjasama untuk bisa dibiayai oleh swasta, oleh mereka gitu. Ayo aku kasih kesempatan misalnya satu produksi dibikin sama teman-teman Lampung untuk ditayangkan di OTT A, B, C. Itu bisa terjadi kalau misalnya kita punya ruang festival tadi. Oke. Nah, tapi ini belum ada harapannya dengan nanti Nada ngomong di sini nih banyak yang mendengar ya. Terus akhirnya ya kita doakanlah ya semoga ada support lebih nanti ya terhadap dunia perfilman yang ada di Lampung ya Nat. Berdoa yang terbaik aja. Iya. Nah kalau misalnya untuk di perfilman nasional gimana Nat perkembangannya? Kalau di perfilman nasional, wah aku bisa bilang lagi perang sengit ya karena. Iya sih filmnya. Betul kan? Jadi sejak kayaknya kita gara-gara mati suri pandemi ini semua orang jadi gila menurut aku. asli. Seorang jadi gila, perangnya luar biasa sekali. Horor keluar. Ya, apalagi genre horor ya, termasuk Indonesia yang lagi hype-nya banget. Betul, dan horornya itu banyak horor yang berusaha untuk bisa menyentuh sisi-sisi budaya juga gitu. Dan itu hal yang bagus ya. Terus selain dari itu perkembangan untuk variasi genre yang lain juga ada haze kita punya kemarin baru masuk. Terus abis itu genre drama juga mulai berkembang kayak ada ngeri-ngeri sedap yang menyentuh ke ke Batak gitu. Ke suku Batak. Terus abis itu secara genre kita nggak bisa bilang cuma dua itu doang ya, komedi juga jadi berkembang. Terus ada lagi sih, nanti mungkin kita bisa bicara ini nanti gitu. Nanti aku sambil mengingat. Sambil mengingat. Tapi yang lagi memang kalau film nasional emang lagi sengit banget ya persaingannya karena semakin bagus gitu kan. Betul banget. Jadi sekarang tuh reviewer tuh lagi kayaknya karena. Iya bener sih. Karena penonton tuh sekarang semua tergantung sama review. Iya benar. Unlike tidak seperti sebelum kita pandemi, penonton masih kayak ya kita datang ke bioskop terserah mau ada film apa aja yang penting nonton. Sekarang enggak, sekarang lebih selektif. Terus senangnya adalah film Indonesia menguasai pasar Indonesia. Jadi film-film dari luar, memang film-film luar memang banyak yang masuk, tapi film Indonesia juga nggak kalah gitu. Dari segi penontonnya ya. Dan itu hal yang good ya. Gitu. Tentunya itu luar biasa, suatu pencapaian sebenarnya karena memang itu tadi perfilman Indonesia, apalagi horor ya dulu banget itu horor itu dianggapnya agak sedikit minus loh. Secara kualitas produksi juga begitu. Karena horor-horor yang ada pada era 90 2010 lah ya, kita bisa bilang baru horor agak beneran tuh di 2010-an.
Correct me if I'm wrong, tapi sebelum itu tuh memang produksinya memang menyerempetnya ke arah sana dan itu bukan hal yang good gitu. Dan ketika semua orang sudah sadar bahwa value produksi horor itu bukan ada di situ. Akhirnya value utamanya itu ada di bagaimana menciptakan suasana mencekam dan berdampak pada psikologis penonton asli. Ketika itu sudah disadari oleh para filmmaker, jadi orang jadi paham, market jadi terbentuk. Oh, film horor itu sebenarnya yang kayak gini. Gue jadi nggak suka sama film horor yang begitu. Dan pada akhirnya untuk bisa mendapatkan market yang banyak, pembuat film horor yang lainnya juga mengikuti cara itu. Oke. Nah, kalau misalkan untuk berbicara tentang film nih ya, hasil karya. Kalau film Lampung sendiri, Nat, tadi kan kata Nada ada yang go international ya. Nah, kalau boleh tahu film apa nih, Nat, yang udah mendunia banget deh dari Lampung? Film hasil lokal Lampung. Mendunia banget sih mungkin masih jauh ya. Tapi udah go internasional lah. Go internasional yang ke Hanoi International Film Festival itu film Agus dan Agus, film pendek kita 2015. Agus dan Agus. Itu. Tentang apa itu kan? Jadi tentang percakapan antara anak yang minta bapaknya untuk ngelamarin pacarnya. Tapi kan anak-anak ya ada gap ya antara para tetua Lampung, tetua adat yang pengennya itu kayak ayolah hargainlah adat ini, kalau kamu pengen nikah ya pakailah cara yang benar gitu. Jadi ceritanya masih menyinggung tentang adat Lampung juga. Betul dan berbahasa Lampung. Itu film produksi tahun 2014. Belum lama. Dan kalau film-film terbaru belum ada ya? Ya paling And That's What Marriage Is kan yang masuk ke Jakarta Film Week. Itu kan festival film internasional kan. Nah itu paling. Kalau misalnya kayak Sukma Hilang juga kabarnya mau didistribusikan di 3 negara. Itu harus didukung. Ya aku belum dengar apa-apa lagi, mungkin akunya yang belum dengar. Mungkin ada informasi lain, tapi aku sejauh ini baru mendengar 3 itu sih. Nah, kalau di Indonesia kan tadi kita sempat nyinggung beberapa genre film. Nah, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri yang lagi rame banget apa, Nat? Horor ya. Yang kedua, Nat, selain horor? Drama. Mungkin karena horor Indonesia itu ada salah satu film yang buat gebrakan baru itu tadi yang akhirnya ngebuat para penggiat film lainnya itu membuat hal yang sama gitu ya. Nah, jadi keberadaan OTT sekarang itu kan meskipun sudah banyak sudah jadi bukan jadi pengganti ya, tapi bisa jadi alternatif. OTT kita memilih untuk menonton melalui kanal-kanal online streaming itu kan sebetulnya itu bisa jadi substitut kalau misalnya kita lagi nggak pengen ke bioskop, lagi pengen sendiri gitu kan. Apalagi pas pandemi kemarin jadi pengganti banget gitu. Nah tapi ada experience yang nggak bisa didapatkan oleh orang-orang yang menonton di OTT. Experience apa? Experience seperti ketika menonton film action yang gambarnya segede gaban itu, terus habis itu datang ke kita dengan kejutan-kejutan menyenangkannya, kita bisa kayak langsung wah gitu kan di dalam beda emang feelnya. Beda ketika kita nonton lewat OTT. Terus habis itu ketika kita menonton film horor yang surround suaranya bisa mencekam untuk kita, memberikan efek ketakutan yang lebih dibandingkan kita dengan nonton lewat layar handphone atau lewat laptop atau TV gitu. Itu akan berbeda. Nah, menurut aku pengalaman-pengalaman seperti itu yang mendukung sebetulnya membuat orang-orang jadi ramai ke bioskop lagi. Iya benar. Karena emang filmnya beda sih, Nat. Ngerasain banget soalnya. Karena kan memang beberapa kali kayak nonton film action, kita nonton film di sini sama kita nonton film di layar lebar itu beda banget. Nah, Nat, terkait dengan kita kan ngomongin film nih ya dari tadi. Kan kasus pembajakan film itu banyak nih, Nat. Seperti apa sih, Nat, menurut Nada tanggapannya terkait dengan pembajakan film yang sebenarnya sampai saat ini masih ada? Aku mau bawa isu sensitif lagi. Iya tuh? Ya secara garis besar aja lah. Oke. Pembajakan itu kan bentuknya ada banyak ya. Yang paling utama, yang paling bisa dianggap pembajakan adalah ketika yang paling jelas gitu. Ya itu dikomersialisasi. Itu udah pasti tuh. Kita merekam atau kita mengcopy si data itu tanpa si izin pemiliknya, lalu kemudian kita distribusikan dengan kanal kita dan dikomersialisasikan. Itu udah paling luar biasa. Terus yang kedua, mungkin tidak dikomersialisasikan, dibagikan secara gratis tapi secara masif.
itu melalui kanal apapun, baik online, offline copy ya. to copy. Terus habis itu mungkin dengan cara yang lainnya, misalnya nonton bareng di Zoom. It's actually not good gitu loh, actually gitu, karena nggak gimana ya, misalnya hitungan mereka pendapatannya dari berapa banyak views. Ketika kamu membagikannya via Zoom, viewsnya terhitung satu kali. Iya. Sedangkan kan yang di Zoom nonton banyak nih ya. Iya, Kalau bareng-bareng satu tempat masih masuk akal. Iya. Yang kayak gitu. Terus ada lagi bentuknya pakai ini, ngerekam layar, terus dibagikan ke sosial media. Meskipun itu cuma sedikit, but still itu bentuknya pembajakan. Jadi walaupun sedikit, walaupun dengan durasi yang singkat, tetap itu bisa dihitung sebagai pembajakan ya Nat ya. Apalagi streaming. Ada loh yang di streaming kan. Demi apa? Nggak usah dibahas di sini. Wah, luar biasa sekali, karena kan memang mungkin ya Nat, benar kata Nada, penting banget untuk menyediakan ruang literasi, karena kan gini, bisa jadi mereka-mereka yang melakukan itu adalah orang-orang yang nggak paham, benar ya? Tapi ya itu kan dua arah ya. Iya, ketika betul. kita baca itu kan dua arah. Teman-teman juga harus terbuka bahwa ini tuh ada peraturannya. Dan ada denda yang harus kalian bayar ketika kalian ketahuan melakukan itu. 4M loh. Bukan main dendanya ya. 4M loh. Dibayangin aja gimana duit 4M. Iya betul. Padahal hanya karena dia tidak tahu gitu. Hanya karena dia tidak paham dan misalnya ketika dikasih tahu nggak mau dengar gitu. Ada loh yang kayak gitu. Ya mungkin kayak cuma dikit doang kok gini segala macam, cuman kan nonton bareng via Zoom gitu. Terus habis itu kan tetap nonton juga, tetap bayar juga, nggak kayak gitu caranya. Terus habis itu kan ini Kak, kan buat internal doang Kak, nggak buat masif. But still, iya tetap nggak merubah fakta bahwa kamu mencederai etika dari ini tadi, karya ya, mahakarya gitu kan. Film ini mahakarya yang banyak orang terlibat dan pemikiran itu, ide semuanya tertuang di film itu ya. Dan itu sebenarnya butuh bayaran yang luar biasa itu Nat. Betul sekali. Dan kadang kan kita yang misalnya nggak bergerak di komersial cuma butuh diapresiasi aja. Iya betul. Nggak perlu dibayar tapi perlu diapresiasi. Cara pertama untuk mengapresiasi adalah dengan menontonnya di tempat yang legal. Iya. Nah, tadi kan tadi berbicara tentang pembajakan ini memang isu-isu yang sebenarnya cukup sensitif ya. Tadi kata Nada, seperti apapun bentuknya, walaupun videonya sangat sedikit atau still kayak gitu-gitu, hati-hati karena itu bisa dikategorikan sebagai suatu pembajakan. Betul. Nah sekarang itu mungkin kalau diambil dari trailer masih fine ya. Iya. Tapi kalau misalnya diambil dari film full itu udah mulai chaos. Karena sekarang yang terjadi adalah dengan adanya TikTok, dengan adanya Telegram, dengan adanya beberapa situs lain dan juga aplikasi lain yang memungkinkan adanya hal itu. Telegram tuh jadi salah satu, ini nggak apa-apa kan nyebut. Nah, Telegram tuh menjadi salah satu aplikasi dengan yang memberikan akses pembajakan terbesar. TikTok sekarang lagi bergerak ke situ juga. Cuplikan. Iya betul. Gitu. Jadi kayak sadar nggak sadar tuh, ketika kita juga menonton itu tuh, kita bisa dikatakan sebagai bagian dari itu. Harapannya adalah tidak terulang kembali dan ada respon positif. Bukannya istilahnya bisa ada respon nih dari pemerintah, apa mungkin diperketat lagi atau seperti apa. Nah Nat, tadi kan kita udah membahas tentang pembajakan, terus juga sempat nanya ya terkait dengan film apa sih yang sebenarnya udah sampai go internasional. Nah, kalau menurut Nada sendiri, apa sih Nat film lokal Lampung nih ya yang terkenal banget deh sampai saat ini, mungkin yang masih masih kuat lah ingetannya gitu Nat, untuk masyarakat Lampung ataupun untuk penggiat-penggiat film gitu, ada nggak? Sampai sejauh ini belum ada ya? Sampai sejauh ini semua bergeraknya ya di saat itu. Belum ada yang evergreen gitu, belum sih. Iya, yang benar-benar filmnya itu sampai kayak bakal orang nonton berulang kali itu belum ada ya? Belum sih. Menurut aku ya, kalau menurut teman-teman ada, silakan. Menurut aku belum ada yang evergreen, karena misalnya kayak kita bicara produksi Kejar Ladaku Kau Kutangkap 1986 apa kalau nggak salah. Terus habis itu kayak Cut Nyak Dien,
terus kayak film Tiga Darah gitu. Itu adalah produksi zaman lampau tapi dia evergreen karena as a quality dan juga sebagai sebuah bagian dari perkembangan mereka mendobrak sesuatu gitu pada masa itu, sehingga orang akan tetap menonton mereka untuk tahu bahwa oh pada masa itu gayanya seperti ini. Nah itu menurutku secara pribadi belum terjadi. Apa karena akunya yang nggak tahu, teman-teman lebih tahu silahkan. Tapi di aku sih belum ya, karena kita masih skupnya tahun ini yang lagi ditonton ini, tahun ini lagi ditonton ini ada produksi baru lagi gitu. Kita masih bergeraknya begitu, belum ada sesuatu yang bombastis. Nggak tahu besok tanggal 1 kan aku nonton juga film. Harapannya nanti ya benar sih. Harapannya ya nanti ada gitu ya yang benar-benar ada film yang tiba-tiba bombastis yang memang orang-orang sampai wah takjub dan banyak yang tahu gitu kan. Nah Nat, mungkin terakhir nih Nat, di podcast kita kali ini apa sih Nat pesan untuk apa ya anak-anak atau milenial Lampung nih yang saat ini menjadi penggiat perfilman Nat? Mimpinya jangan pendek. Why? Kalau misalnya teman-teman pengen memang jadi filmmaker, say it loud. Oke. Kita punya banyak orang yang bisa membantu ke sana. Baik ke industri mikro maupun makro. Tapi itu juga harus diseimbangi dengan pengembangan kapasitas teman-teman sebagai filmmaker. Oke, jadi kita juga harus bisa mengembangkan kualitas dari diri kita ya, selalu belajar. Harus dikencengin, belajarnya harus dibanyakin, kenalan sama orang-orangnya harus diperbanyak. Sehingga ketika kita bicara soal akses, bagaimana kita bisa memberikan ruang lebih untuk teman-teman yang ada di sini, kita juga bicara bahwa SDM di sini sudah layak untuk masuk ke sana. Oke, gitu. Wah, kayaknya luar biasa sekali. Kayak ini banget ya, kayak tajam banget tadi. Pokoknya intinya untuk anak muda di Lampung nih ya, yang lagi berkecimpung di dunia perfilman, khususnya tadi kata Nada jangan bermimpi pendek ya. Terus juga jangan lupa untuk terus meningkatkan kualitas diri, baik itu dengan membaca, banyakin koneksi, banyakin ngobrol dengan yang lebih senior. Jadi banyak ilmu yang didapat ya nanti bisa diaplikasikannya juga lebih baik lagi. Nah mungkin itu saja ya Tribuners obrolan Mutiara bersama dengan Nada. Terima kasih banyak Nada udah mampir ya ke studio Tribun Lampung ngobrol bersama nih ya tentang seperti apa sih perfilman di Lampung dan juga nasional. Nah Tribuners mungkin itu saja podcast Tribun Lampung bersama dengan Mutiara dan Nada. Sampai jumpa di podcast Tribun Lampung TV berikutnya. Bye bye.